Bertemu lagi dengan saya Sugeng Haryadi di channel saya ini. Kali ini saya berada di situs Sekaran atau Candi Sekaran. Nah, lokasinya berada di pinggir jalan tol Malang Kepanjen. Ya. Nah, ini merupakan situs atau candi yang lagi dalam proses ekskavasi. Candinya berada di belakang saya ini. Mari kita telisik Candi Sekaran ini. Candi Sekaran. Menurut tulisan yang ada bahwa Candi Sekaran ini merupakan peninggalan Sri Ranggarajasa Amurwabhumi. Ada kemungkinan candi ini dibangun di bawah perintah dari Raja Singosari pertama, yaitu Ken Arok. Karena gelar tersebut disematkan pada Raja Ken Arok sebagai raja pertama Kerajaan Singosari. Kemungkinan candi ini dibangun sebagai tempat peribadatan pada masa sebelum dan saat pemerintahan Raja Ken Arok dari Kerajaan Singosari. Balai Arkeologi Yogyakarta mulai meneliti situs atau Candi Sekaran sebagai sebuah candi yang berada di Desa Sekarpuro, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Salah satu kegiatan yaitu bakal menguji karbon pada lapisan bawah situs berupa struktur bata peninggalan masa pra-Majapahit tersebut. Candi Sekaran ditemukan saat pengerjaan proyek Jalan Tol Malang Pandaan pada awal Maret tahun 2019. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur sudah mengekskavasi. Giliran Balai Arkeologi Yogyakarta melanjutkan penelitian situs ini dan menduga sebagai sebuah candi. Data awal saat ekskavasi dari BPCB Jawa Timur meliputi 3 hal, yakni ruang, waktu, dan bentuk. Pertama, data ruang menunjukkan bahwa lokus koordinat lokasi temuan situs ini berada atau seluas 25 meter kali 25 meter persegi. Kedua, data waktu tentang perkiraan situs ini dibangun pada abad ke-10 sampai 13 Masehi. Terakhir, data bentuk berupa temuan sejumlah struktur bangunan bata seperti gapura, batur atau kaki candi sampai dengan gapura. Seluruhnya hasil penggalian horizontal ataupun membuka lapisan tanah di bagian atas. Sedangkan penelitian lanjutan menggali vertikal atau ke lapisan yang terdalam. Penggalian vertikal untuk mempertajam data lapisan budaya karena di bagian atas sudah banyak yang rusak. Kerusakan itu baik karena aktivitas pengerjaan proyek tol Malang Pandaan maupun kegiatan lain setelah penemuan situs tersebut. Karena itu butuh penggalian vertikal untuk mengambil contoh tanah di lapisan paling bawah dari struktur bata agar diuji tes karbon. Tidak cukup pula sekedar mengacu pada ukuran dan struktur bata saja, sebab bata bisa sama seperti situs-situs atau candi-candi lain. Uji karbon akan menjadi salah satu metode penentuan kronologi absolut, periodisasi atau masa pembangunan situs tersebut. Dari data dating karbon itu akan bisa memastikan usia periode situs itu dibangun. Tapi pengujian sampel karbon tetap butuh waktu yang lumayan lama. Hasil ini nantinya diharapkan bisa menjadi atau memastikan apakah sesungguhnya Candi Sekaran itu baik bentuk dan fungsi maupun usia dari Candi Sekaran. Sebab sejauh ini baru muncul dugaan bahwa situs itu adalah sebuah kompleks bangunan suci jejak pemukiman kuno pra-Majapahit. Penelitian lanjutan ini melibatkan sejumlah mahasiswa dan masyarakat setempat. Seluruhnya dikerjakan secara manual. Lokasi temuan situs ini mulai dari dipasang pagar bambu agar tidak ada yang masuk sembarangan. Bahkan tim peneliti pun harus melepas alas kaki di daerah tersebut. Bahkan abu rokok pun bisa merusak lapisan karbon, menghilangkan jejak periodisasi dari lapisan tanah. Situs Sekaran ini memiliki keunikan, yakni seluruh struktur bangunannya terbuat atau menggunakan bata merah. Tidak ada struktur yang berbahan baku batu andesit.
di situs ini ditemukan saat pengerjaan proyek tol Malang Pandaan. Lokasinya ada di sebelah timur Gunung Semeru dan Bromo. Sebelah timurnya ada Gunung Semeru dan Bromo, di sebelah baratnya ada Gunung Kawi serta kompleks pegunungan penanggungan Gunung Arjuna dan Mewirang. Menyediakan batu andesit, ya, gunung-gunung tersebut banyak menyediakan batu andesit yang berlimpah. Banyak situs dan situs purbakala yang ditemukan di Malang ini juga memakai bebatuan gunung. Tapi keanehannya atau keunikannya di situs ini menggunakan batu bata merah. Bisa saja pembangunan situs ini lebih mudah memanfaatkan bata dibandingkan dengan yang berbahan batu andesit yang butuh teknik khusus yang lebih dalam lagi. Selain itu tetap memakai perekat, batu harus dilubangi agar mengunci satu dengan lainnya. Kalau menggunakan batu bata juga butuh tenaga dan waktu pengerjaan yang lebih banyak. Namun bila menggunakan bata, pengerjaannya akan lebih cepat. Apalagi lokasi di kawasan tersebut memudahkan mendapatkan bahan dari bahan baku batu bata merah, yaitu dari tanah. Meskipun demikian, banyak candi maupun situs cagar budaya di Jawa Timur yang dibangun dengan batu bata merah, terutama peninggalan kerajaan Pramajapahit. Umumnya bata juga dipakai sebagai struktur bagian dari luar bangunan, tetapi tetap butuh penelitian yang lebih lanjut. Proses ekskavasi di situs sekarang di kilometer 37 seksi 5 proyek tol Malang Pandaan di Desa Sekarpuro, Kabupaten Malang, Jawa Timur mulai menemukan titik terang. Tim ahli mulai berspekulasi bahwa situs Sekaran atau Candi Sekaran berada di tengah-tengah candi di wilayah tersebut. Situs Sekaran ini jika ditarik lurus ke arah timur menghadap ke Gunung Semeru, diyakini tempat bersemayamnya para dewa. Di kawasan timur itu terdapat Candi Jago di wilayah Tumpang. Di Candi Jago adalah tempat suci atas kematian Ranggawuni yang bergelar Wisnuwardana. Dia meninggal pada tahun 1194. Ditarik ke arah selatan, situs ini sekarang berada di tengah Candi Kidal. Itu adalah tempat suci kematian Anusapati, putra Ken Dedes dan Tunggul Ametung pada tahun 1171. Kemudian ditarik ke utara, ada Candi Singosari, peninggalan kerajaan Singosari. Jarak situs sekarang ini sekitar 9 km ke arah barat dari Candi Badut, peninggalan kerajaan Kanjuruhan. Jarak sekitar 8 km. Kalau ke Candi Kidal jarak sekitar 7 km. Dan kalau ke Candi Jago jaraknya sekitar 9 km. Situs ini sepertinya di tengah-tengah dari candi-candi tersebut. Beredar atau berdasarkan spekulasi sementara, situs ini diyakini merupakan bangunan era pra-Majapahit, yaitu kemungkinan dibangun sebelum Majapahit. Berdasarkan letak geografisnya, sebaran dari candi-candi tersebut, situs sekarang ini menyerupai pusat pemerintahan. Kemungkinan keduanya adalah sentral dari sebaran cagar budaya di Malang. Posisinya di perpurbakalaan di tengah. Apakah ini merupakan pusat pemerintahan atau menjadi sentral sebaran cagar budaya? Harus dikaji dan diteliti lebih lanjut yang menjelaskan dari bangunan masa pra-Majapahit tersebut. Selain itu, dalam area situs sekarang ditemukan juga porselen keramik yang diidentifikasikan sebagai peninggalan masa dinasti Song pada tahun 900 Masehi. Benda-benda yang diduga dikirim dari Cina pada abad ke-9 hingga ke-13, termasuk kepeng atau uang koin. Uang koin ini dari dinasti Song, ini porselen keramik dari Cina ditemukan sejak abad ke-12 hingga 14 atau sejak kerajaan Kediri. Juga menjadi bagian dari kerajaan Singasari juga. Kalau batu batanya jelas indikasi pra-Majapahit. Tim BPCB Jawa Timur terus mencari informasi dari catatan-catatan sejarah sebab merujuk ke Kitab Negara Kertagama maupun Kitab Pararaton tidak ditemukan catatan purbakala tentang situs sekarang atau candi sekarang ini.
Sedangkan soal kerusakan, informasi yang ada didapat warga telah mengetahui namun tidak melaporkan ke aparat desa. Menurut cerita masyarakat, sudah tahu lama tapi tidak melaporkan, bahkan ada juga yang menggunakan material batu bata tersebut untuk membangun rumahnya. Cukup banyak material yang diambil, kemungkinan dulu atau zaman kerajaan rusak ditinggalkan begitu saja, dan makin rusak makin parah setelah masa setelahnya. Jelajahi jejak sejarah di Candi Sekaran, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Wisatawan dan para generasi muda, sudahkah kalian mengetahui atau mengenal Candi Sekaran di Pakis, Kabupaten Malang? Candi ini bukan sekedar peninggalan sejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau yang menyimpan banyak misteri. Mari datang dan teliti lebih dalam tentang candi yang penuh dengan nilai budaya ini. Temukan relief-relief unik, arsitektur khas, dan sejarah yang mungkin belum banyak terungkap. Dengan menggali lebih dalam, kita dapat tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tapi juga memahami akar budaya bangsa kita sendiri. Jangan lupa lokasinya berada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Yuk jadi bagian dari generasi yang peduli akan sejarah bangsa ini. Tag teman-temanmu dan rencanakan perjalananmu mulai sekarang. Jadi ini adalah Candi Sekaran. Ini proses ekskavasinya sudah berlangsung ya, tampak seperti ini ya. Nah sebenarnya dilihat dari arealnya, ini candi ini cukup besar ya, candi ini cukup besar sekali. Nah ini dibuatkan payon seperti ini dari seng ya, bahwa supaya tidak rusak oleh hujan dan panas. Nah dari candi ini pernah ditemukan juga seperti ini ya, ada uang keteng ya, uang Cina itu ya. Kemudian perhiasan-perhiasan juga. Ini proses ekskavasinya ya, ini proses ekskavasinya. Nah di sini juga ditemukan artefak-artefak ya, selain uang logam juga ada perhiasan-perhiasan dan lain sebagainya. Nah ini temuan-temuan dari Candi Sekaran ini ya. Candi ini cukup besar. Kalau memang diekskavasi, nah ini arealnya cukup besar. Nah ini sisi dari candinya ya. Sisi dari candinya ini batu batanya, pembuat dari batu candinya ini dari batu bata merah ya, batu bata merah, ukurannya cukup besar. Nah ini sempat diekskavasi sampai dalam ya, tapi sekarang sudah ada gundukan-gundukannya lagi, sehingga tidak diketahui sisinya. Kalau biasanya sih sisinya menghadap ke barat. Nah ini tampak seperti ini candinya ya. Nah ini pondasinya. Mungkin di bawahnya sini masih ruang candinya masih dalam ya. Ruang candinya masih dalam. Nah ukuran batanya juga sama dari candi-candi gaya Majapahit kuno atau Pramajapahit ya, Pramajapahit. Nah ini biasanya sih kayak seperti ini adalah candi-candi peninggalan Empu Sendok ya, Empu Sendok. Nah ini tampak seperti ini. Jadi susunan batu-batuannya batu bata merah, ukurannya cukup besar ya. Nah ini di bawahnya sini, ini adalah tangga menuju ruangan candinya di sebelah sananya ya, Nah ini ruangan candi utamanya di sana. Nah kemudian di sininya sisi sebelah kanan dari candi, seperti ini ya. Sisi kanan dari candi ini adalah onggolan batu-batuan yang direposisi dengan sebenarnya, karena nggak tahu letaknya dan bagaimananya ya, sehingga ini belum bisa direposisi.
karena bentuk bangunannya kita belum tahu juga. Nah ini, nah dulunya pintu masuknya di sini, jadi pintu atau makam warga ya. Makam warga. Nah baru masuk ke candi. Sekarang sudah dibuatkan jalan menuju candinya sendiri. Ini sudah dipagar ya. Nah ini adalah situs Sekaran, warisan leluhur Sri Rangga Rajasa Amurwa Bumi. Nah ini pintu masuk dari situs Sekaran dulunya, tapi sekarang sudah diganti ke sebelah sananya. Ya, ini tampak seperti ini. Justru harus lewat di pagar ini. Jadi sekarang sudah dibuatkan pintu masuk. Cuman yang jadi permasalahan, nah ini proses ekskavasinya belum dilanjutkan. Jadi ini berada di pinggir jalan tol. Ceritanya bahwa candi ini ditemukan pada saat pembangunan jalan tol Malang ke Panjen. Nah, karena ditemukan bangunan kuno, maka proyek jalan tolnya itu digeser ke sebelah timurnya, sehingga candi ini tidak kena jalan tol lagi. Nah ini tampak seperti ini. Jadi ini adalah gundukan-gundukan tanah candinya ya, gundukan tanah candinya, yang mana di bawahnya kita ini adalah bangunan candi utamanya. Bangunan candi utamanya. Nah ini ada ruang-ruangan candinya mestinya ya, ruangan-ruangan candinya tampak seperti ini. Nah kalau dari sisi batu bata ya ada yang melingkar seperti ini ya, melingkar seperti ini adalah khas dari Majapahit ya, khas dari Majapahit. Nah ini ada lingkaran-lingkaran seperti ini adalah khas dari peninggalan-peninggalan Majapahit. Tapi kalau ukurannya besar dan tidak ada tanda, itu adalah biasanya dari Mataram kuno. Jadi dari Mataram kuno, era Empu Sendok dan lain sebagainya. Nah ini era candinya ya. Nah ini berada di Kecamatan Pakis ya, Desa Sekarpuro, Kabupaten Malang. Nah ini sebelah sininya ini sudah masuk ke jalan tol ya. Sebelah sini kita sudah masuk jalan tol. Jadi ini sebenarnya adalah proyek dari jalan tol ditemukan candi. Nah ini kita lihat sebelah sininya. Nah ini proyek dari jalan tol. Nah ini itu sudah jalan tol. Jadi jalan tol ke Malang Pandaan. Nah ini urusannya di sini. Ya ini jalan tol Malang Pandaan. Ya ke Panjen sana. Nah ini, nah candinya tepat di samping jalan tol. Nah ini di sininya dipagar, dikasih ya payon seperti ini ya. Nah kalau dari sisi ukurannya, ukuran candi ini sebenarnya cukup besar. Kenapa? Batasnya saja dari sini. Ini batas candinya ya, dari sini sampai ke arah sana. Sampai ke arah sana. Nah itu ditemukan pondasi-pondasi semuanya. Sehingga candi ini kalau diekskavasi, ini adalah candi yang besar. Candi yang besar mungkin pada zaman dahulunya bangunan suci, tempat beribadah atau tempat pendarmaan tokoh-tokoh kerajaan. Nah, yang pada waktu lalu mungkin kena bencana alam dan lain sebagainya, akhirnya terkubur di perut bumi. Nah, ini ya, ini batasnya. Ini adalah batu-batu bata merahnya. Nah ini sampai ke sana. Nah ini sampai ke sana. Ini adalah sebenarnya bagian dari candinya. Bagian dari candinya. Kemudian kesananya juga masih ada ruangan-ruangan dari candi. Ya, jadi candi ini adalah candi yang cukup besar ya di daerah Sekaran, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jadi kalau melihat dari candinya, ini adalah gaya pra-Majapahit ya, pra-Majapahit kuno ya, dimana dilihat dari struktur komponen dari candinya, ini adalah terbuat dari batuan dari batu bata merah ya, ukurannya dan cukup besar-besar.
Nah, ini contohnya seperti ini. Ini adalah batu bata merah yang ukurannya cukup besar. Nah, ini ada tanda melingkar. Nah, tanda melingkar ini biasanya sih khas dari kerajaan Majapahit, tapi di era pra Majapahit atau awalnya. Ya, kalau sudah Majapahit pertengahan, mungkin ini era Mataram kuno ya. Mataram kuno tampak seperti ini. Ini gundukannya cukup tinggi sekali. Nah, ini kalau diekskavasi kemungkinan kita akan menemukan ruangan-ruangan candi di daerah ini, daerah candi sekarang ini. Jadi ini warisan leluhur Sri Ranggarajasa Amurwabhumi. Nah, ini. Ataukah ini kerajaan dari kerajaan Singosari atau dari kerajaan Mataram kuno, kita belum tahu. Tapi yang jelas ini adalah candi yang cukup tua sebelum Majapahit muncul. Sebelum Majapahit muncul. Kenapa? Yaitu tadi, kalau kerajaan-kerajaan Majapahit ya, candi peninggalannya biasanya susunannya dari batu andesit kuno ya. Dari batu-batuan andesit kuno, batu andesit yang biasanya ada relief, ada kalamakara dan lain sebagainya. Sedangkan ini adalah tumpukan candi yang berbahan baku, dari materialnya adalah batu bata merah yang ukurannya cukup besar-besar. Nah, ini khas dari kerajaan Mataram kuno biasanya. Ya, tampak seperti ini. Ini batu-batuan dari candi sekarang ya, yang tempatnya di daerah Pakis ya, tampak seperti ini. Jadi kalau dilihat dari strukturnya di sini adalah candi yang berbahan baku batu-batuan, batu bata merah ya. Ini tampak seperti ini. Ini mungkin habis dipakai untuk sesaji dan lain sebagainya. Ini tampak seperti ini. Di bawahnya kita mungkin ada ruangan dari candi-candi. Ya, yang jelas sebelah sini ini adalah anak tangga. Ya, ini adalah anak tangga yang menuju ke candinya. Nah, ini kelihatan sekali, ini adalah menuju ke atasnya. Jadi di bawah sini kemungkinan masih luas candinya ya, masih luas ke sana. Ya, bawahnya atau pondasinya kita belum tahu. Malah kita tahu dari atapnya saja, atapnya sudah rusak, tampak seperti ini. Ya, kemungkinan di sini juga ini yang kita injak di sini adalah bagian dari bawahnya candi. Pondasinya kita belum tahu. Ini juga temuan-temuan batu batanya yang melingkar di sekitaran candi sekarang ini. Tampak seperti ini. Di sini peninggalan dari kejayaan masa silam ya. Sri Ranggarajasa Amurwabhumi. Nah, ini di sini juga ditemukan uang logam kuno ya, yang bolong di tengahnya kotak, itu uang keteng ya. Nah, kemudian ditemukan juga artefak-artefak dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan ditemukan juga patung emas di daerah sekitaran sini, di persawahan penduduk dekat dari candi sekarang ini. Ini dari candi sekarang. Nah, tampak seperti ini ya. Jadi susunan batu-batuannya kita nggak bisa mengetahui relief atau ornamen karena masih terkubur di dalam tanah. Tapi dari sisi atasnya kita bisa menjumpai ini semuanya. Sisi atas dari bagian candi. Nah, ini ada batu-batuan andesit ya. Bagian juga di sini. Ya, tampak seperti ini. Jadi areal dari batuannya yang tersusun sebagai wilayah dari candinya ini cukup luas sekali ya. Jadi mulai sana sampai ke sana. Nah, kemungkinan kalaupun ini diekskavasi, modelnya kalau ruangan-ruangan mirip sekali dengan candi yang ada di Mojokerto
ada Candi Minakjinggo ataupun Candi Kedaton. Ya, kalau itu berupa ruangan-ruangan, tapi kita belum tahu di bawahnya ini berupa ruangan atau hanya candi saja sebagai tempat peribadatan dan tempat pendamaan mungkin ya. Nah ini dari Candi Sekaran ya. Jadi kalau ada yang kepingin melihat Candi Sekaran bisa datang ke Desa Sekarpuro, tapi syaratnya tidak membawa mobil. Kenapa? Karena jalannya jalan setapak sehingga tidak bisa dilalui oleh mobil. Nah, memang sih jalan tolnya bisa dipakai untuk lewat mobil, tapi jalan tol kan dibatasi ya, dibatasi sehingga nggak bisa masuk ke area candinya, sudah dipagar. Ya, jadi ini adalah Candi Sekaran. Nah, Candi Sekaran. Tampak seperti ini. Nah, itu tumpukan dari batu-batuan dari Candi Sekaran. Ya, tampak seperti ini. Jadi ini temuannya secara tidak sengaja karena penggalian untuk pembangunan jalan tol Malang Pandaan sampai dengan Kepanjen, tapi begitu ditemukan bangunan candi, akhirnya jalan tolnya bergeser ke arah timur sedikit. Nah ini dilestarikan, dipagari, dianggap sebagai cagar budaya. Nah ini rumah masyarakat setempat, Candi Sekaran. Silakan kalau ada yang mau mengunjungi Candi Sekaran di sini. Ini adalah kejayaan dari masa lalu, entah itu dari Kerajaan Mataram kuno ataupun Kerajaan Majapahit. Ini tampak seperti ini candinya. Ya, yang belum terekskavasi. Mudah-mudahan pemerintah bergerak untuk melakukan ekskavasi dan mereposisi ulang dari Candi Sekaran ini sehingga ini jadi bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ya, dan menjadikan sebagai tempat wisata sejarah bahwa Indonesia di masa silam adalah merupakan negara ataupun kerajaan-kerajaan yang besar. Nah ini sampai ke mancanegara. Jadi ini adalah Candi Sekaran ya. Jadi ini tempatnya luas sekali, temukan di sini konstruksi candi yang terbuat dari batu bata merah. Ukurannya cukup besar-besar. Pasti itu adalah peninggalan masa lalu, entah itu Kerajaan Mataram kuno ataupun Kerajaan Majapahit, Pra-Majapahit. Ya, ini tampak seperti ini. Candi Sekaran. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk kita sikapi atau kita ikuti, dan buang sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Sekaran, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.